Salam berjumpa kembali, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Lalu Petrus berkata, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan yang telah kita dengarkan tadi sekaligus menjadi bacaan peringatan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, atau Yesus dimuliakan di atas gunung. Peristiwa tersebut terjadi ketika Yesus dan 3 muridnya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, naik ke atas bukit dengan sebuah tujuan untuk berdoa. Ketika Yesus berada di gunung, tentu dia berdoa, dan pada saat itu dikatakan oleh Injil, Yesus berubah rupa dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Artinya di sini bahwa tentu Yesus sedang berada dalam kemuliaannya. Dan yang menarik, nampaklah di situ Musa dan Elia. Musa dan Elia tentu kita tahu bahwa nabi yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kalau Musa mungkin di sini lebih mewakili Taurat, atau mungkin dalam arti yang lebih luas kita mengatakan Musa di sini sebagai nabi yang dipilih Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Sedangkan Elia lebih pada nabi yang mewartakan kebenaran, apa yang seharusnya mesti dilakukan oleh umat Israel berkaitan dengan ketetapan-ketetapan yang telah diberikan Allah kepada mereka. Dan dalam peristiwa penampakan kemuliaan itu, tentu tidak dikatakan apa yang mereka bicarakan, tetapi memang dari pemahaman, kalau kita membaca perikop Injil sinoptik yang lain, itu lebih ditegaskan atau ada sebuah perbincangan berkaitan dengan kepergian Yesus nanti ke Yerusalem, di mana dia akan mengalami penderitaan. Atau mungkin kita merefleksikannya sebagai sebuah semacam peneguhan juga dari para nabi terkait dengan Yesus yang dalam arti ini mempersiapkan dirinya untuk menyelamatkan manusia, meski dengan jalan mengorbankan dirinya, jalan salib. Tentu peristiwa ini juga
peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya ini disaksikan oleh ketiga murid tadi itu ya, yang diajak oleh Tuhan. Di situ mereka merasakan sukacita yang besar. Dan sebagai ekspresi atau ungkapan sukacita yang tak dapat diungkapkan lagi dengan kata-kata, Petrus mengatakan, Tuhan, izinkanlah kami, jika Engkau mengizinkan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Artinya sebuah ekspresi gembiraan yang tak dapat diungkapkan lagi dengan kata-kata. Tetapi yang menarik di sini, Petrus itu tidak tahu apa yang dikatakannya ya, sebab mungkin ya ada banyak penafsiran mengatakan bahwa ketika ya Petrus mengatakan seperti itu kan Petrus di satu sisi hanya menginginkan yang baik-baik saja, atau menginginkan berada dalam situasi puncak terus-menerus tanpa harus turun ke lapangan untuk mengalami bagaimana perihnya perjuangan hidup, bagaimana perihnya pengorbanan ya, itu bagaimana susahnya mempertahankan hidup, teristimewa ya berjuang membela kebenaran ya. Petrus ya hanya berbicara atau memandang dari satu sisi ya, tidak masuk secara lebih dalam ya, berkaitan dengan hidup itu merupakan suatu perjalanan yang integral ya, antara sukacita dan pengorbanan, penderitaan dan sukacita itu senantiasa berjalan bersama. Dan yang menarik teman-teman yang terkasih, dalam peristiwa itu juga terdengar suara dari awan ya, ketika awan menaungi mereka terdengar suara mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Itu ditafsirkan itu suara dari Allah Bapa. Yang menarik untuk kita adalah suaranya itu sendiri, pesannya untuk kita, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dari sini Allah itu Allah Bapa menunjukkan kepada manusia, kepada kita semua, bahwa inilah Yesus yang diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Dengarkanlah dia. Artinya semua kata-kata, ajaran dan segala macam yang dilakukannya itu adalah lahir dari kehendak Allah atau kata-kata Allah, sabda Allah, ajaran Allah yang diperuntukkan bagi manusia ya. Dan tentunya juga bahwa seruan dengarkanlah dia ini sekaligus mengajak manusia untuk berbalik ya, dari setiap pengalaman kehidupan yang mungkin dianggap atau dinilai menyimpang dari kehendak Allah atau menyimpang dari kebenaran, untuk setidaknya kembali kepada Allah ya. Atau setidaknya kekuatan sabda itu sedikit demi sedikit mengubah cara hidup kita yang lama kepada suatu model atau pola hidup yang baru yang disemangati oleh semangat Kristus sendiri. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih ya, menarik memang bacaan hari ini, pesan yang penting untuk kita ya, kalau kita refleksikan bersama atau mungkin kita mempunyai refleksi masing-masing, bahwa hidup kita itu senantiasa berada di antara dua model ya. Kita terkadang berada dalam pengalaman di atas, sukacita, pengalaman kegembiraan, pengalaman keberhasilan, kesuksesan. Pokoknya kita berada dalam sukacita yang luar biasa. Tapi terkadang kita berada jauh di bawah, atau kita tak mampu lagi menghadapi diri kita sendiri. Persoalan hidup kita itu ya sungguh membuat kita tak mampu berbuat apa-apa. Pertanyaannya, apakah kita lari dari kenyataan itu? Justru disitulah pesan yang mau disampaikan oleh Yesus ketika mengatakan pikulah salib. Jadi pengalaman itu merupakan bagian dari dinamika perjalanan hidup kita yang perlu kita pikul. Bukan kita menyerah mengambil satu jalan pintas ya, untuk mencari solusi yang cepat, tidak. Tapi Tuhan menghargai proses. Dalam proses kita untuk memecahkan persoalan itu, sekiranya itulah salib yang kita pikul sampai kita kembali pada puncak itu. Demikian pun sekiranya ya, atau Tuhan mau menunjukkan ini kepada kita. Jadi kemuliaan itu nanti akan kamu alami seperti ini ya. Ketika kamu harus setapak demi setapak melewati liku-liku perjalanan hidup.
dan nantinya kamu akan mengalami kemuliaan yang saat ini sedang aku alami. Atau Yesus sedang menunjukkan kepada kita dari pengalaman tadi, kemuliaan bagi setiap manusia yang setia kepadanya. Teman-teman, saudara-saudaraku, marilah kita semakin memperdalam iman kita, memaknai hidup kita dengan senantiasa berbuat baik, berjalan dalam proses, menghargai setiap proses yang kita lakukan.